Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom blessed people. Kembali lagi di ibadah FPM Community. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kalau hari ini ya Tuhan kami masih dapat berkumpul bersama ya Tuhan Yesus di tempat dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus kalau kami masih dapat beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarpun masih via online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu tidak terbatas ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu tetap ada ya Tuhan Yesus, melawat hati setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau buka hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar Kau yang masuk ya Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu.
besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Oh, besar setiamu, rahmatmu Tuhan di dalam hidup setiap kami. Bersyukur Tuhan, inilah pujian kami yang kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Kami menaikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya, Kau yang tak pernah tinggalkan kami, tak pernah sekalipun. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Mari kita lebih lagi menyanyikan. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Selalu puji namamu. Besar setiamu Tuhan,
kami Tuhan. Haleluya. Kau yang nyalakan api kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus kalau Kau yang melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang lihat setiap hati kami ya Tuhan Yesus, yang ingin lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Betapa dahsyatnya Kau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Dari hatimu katakan, ku sembah Engkau Yesus. Oh hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kalau kami masih diperbolehkan ya Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Kau yang bukakan telinga kami ya Tuhan Yesus, Kau yang bukakan hati kami ya Tuhan, sehingga setiap apa yang kami dengar ya Tuhan Yesus tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya Tuhan Yesus, tapi itu dapat menjadi rema ya Tuhan Yesus bagi kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur.
tentang Jesus Man of Integrity. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Engkau meluputkan kami dari pandemi COVID-19, dan kami tahu ya Tuhan, Tuhan terus memelihara hidup kami. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Karena kami percaya tuntunan Tuhan dalam hidup kami sempurna, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang mengajari kami, Engkau yang membimbing kami untuk setiap apa yang kami dengar, sehingga kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita mau berbicara tentang integritas. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau tahu dulu apa sih itu integritas. Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Nah, kesatuan yang utuh itu apa? Kesatuan yang utuh itu dapat kita pahami sebagai kesamaan antara pikiran, hati, dan tindakan kita. Orang yang berintegritas adalah orang yang sama ketika dia sedang sendirian atau ketika dia berada di dalam khayal ramai. Tidak ada perbedaan yang baik dari sifat maupun karakter ketika ditempatkan di keadaan apapun. Maksudnya seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik ditempatkan Tuhan, misalnya di dalam satu sekolah, ya sekarang kita masuk ke sekolah online, ya kan? Di sekolah online ini kalian belajar dari rumah masing-masing. Saat kalian itu belajar di rumah masing-masing, tidak ada seorang pun guru yang mendampingi kalian. Setuju? Ya, pasti setuju. Ya. Nah, di saat adik-adik sedang belajar, adik-adik pasti secara online akan disuruh buka videonya. Nah, di video ini mungkin adik-adik masih bisa menampilkan wajah kalian. Tapi ada beberapa anak yang kakak dengar dan kakak perhatikan, memang videonya nyala, tapi dia tidak mendengarkan apa yang gurunya sedang ajarkan, apa yang pembimbingnya sedang ajarkan. Dan apa yang dilakukan oleh anak ini? Anak ini memang secara muka ada tampilan di wajah di videonya, tapi di bawahnya itu dia sedang main chatting-chattingan sama teman-temannya, atau dia sedang main game lewat handphone yang satu lagi. Inilah bukti di mana integritas kita itu dibutuhkan. Apakah adik-adik benar-benar berintegritas melakukan seperti yang hati nuranimu katakan, atau kamu itu yaitu mempunyai nilai tapi nilainya tidak baik, sehingga saat kamu belajar, kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kamu belum bermain dengan mainan kamu. Dan apa yang terjadi? Memang secara tatap muka kamu kelihatan, tapi secara hati kamu sedang membohongi orang lain. Hari ini kita mau belajar tentang teladan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupannya, sehingga dengan begitu kita akan mengerti apa sih yang Tuhan Yesus telah contohkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu adalah teladan yang baik yang Dia lakukan untuk memberi contoh kepada kita, supaya kita melakukan sama seperti yang Dia lakukan. Kenapa Tuhan Yesus itu bisa memberikan contoh? Karena Dia itu mengemban tugas dari Bapaknya untuk datang ke dunia, supaya kita mengerti bahwa Allah turun ke dalam dunia untuk memberikan contoh sama kita,
supaya kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam Matius 22 ayat 16 dan Matius 12 ayat 14, di situ dikatakan, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Jadi maksudnya begini, Yesus itu secara transparan dia itu mengajarkan apa yang Bapaknya katakan di dalam hatinya, apa yang Allah katakan di dalam dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga waktu dia dicobai oleh banyak orang atau dijebak oleh beberapa orang Farisi, dia terluput dari hal itu. Kenapa? Karena apa yang dikatakan itu bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi dari Allah yang memberikan di dalam hidupnya. Berbicara tentang kejujuran dan tidak mencari muka, ada satu hal yang saya mau katakan seperti ini. Saat kamu melakukan sesuatu, mungkin kamu itu di sekolah atau di dalam tempat kerja, kalau engkau itu benar-benar sungguh-sungguh seorang murid yang pelajar, karyawan yang teladan, tanpa adanya guru atau tidak adanya guru, atau adanya bos, tidak adanya bos, dia tetap melakukan seperti layaknya seorang yang profesional. Ya, saya lebih teman mengatakan profesional. Kenapa? Karena orang yang profesional adalah orang yang tidak ditentukan oleh keadaan. Maksudnya dari ini, ada atau tidak ada orang, walaupun orang itu sedikit atau banyak, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dan saya katakan orang itu profesional. Berbicara tentang profesional ini, saya mau katakan seperti ini. Tuhan Yesus itu tidak pernah mencari muka. Dalam arti seperti ini, dia tidak menyembuhkan orang saat orang lagi ramai, ya. Tapi waktu orang itu sendiri, waktu orang itu dalam kumpulan kecil, Tuhan Yesus tetap sembuhkan. Saya kasih contoh tentang seseorang yang bekerja dalam satu perusahaan. Kalau orang itu profesional, dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Ada atau tidak ada bosnya, dia tetap melakukan pekerjaan itu dengan baik. Itu saya anggap orang itu berintegritas. Kenapa? Karena dia itu mempunyai nilai bagaimana hidupnya bisa dipercaya oleh orang. Hidupnya punya nilai kejujuran. Mengapa seperti itu? Karena dia itu melakukan segala sesuatunya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Maksudnya seperti ini. Memang secara manusia orang tidak melihat dia, tapi Tuhan selalu melihat dia. Apapun yang dikerjakan oleh orang itu, Tuhan tahu. Dan untuk itulah kalau orang itu bekerja untuk Tuhan, pasti dia akan memberikan yang terbaik, walaupun orang lain itu lihat atau tidak. Itulah orang yang mempunyai integritas. Kita akan mempelajari salah satu teladan yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kita, yaitu mengasihi musuh kita. Apa sih yang telah Tuhan Yesus ajarkan? Kalau adik-adik ingat tentang perumpamaan orang Samaria, bagaimana orang Yahudi yang sedang bermusuhan dengan orang Samaria, dia tetap menunjukkan belas kasihannya walaupun orang Samaria itu musuhnya. Itu bukti bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Walaupun kita tidak suka, walaupun kita itu tidak senang dengan orang itu, kita tetap harus mengasihi. Dan firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri. Saya punya satu contoh yang bagus. Jadi ada satu perusahaan kontraktor. Perusahaan kontraktor ini mempunyai seorang karyawan. Karyawan ini adalah karyawan yang sungguh rajin, sungguh baik, ya, jujur.
dia itu melakukannya segala sesuatunya dengan baik. Suatu ketika dia itu mulai berpikir, waduh, selama ini bos saya bertambah maju, sedang saya masih tetap karyawan. Bos saya beli mobil baru, sedang saya hanya naik motor. Dia itu punya uang yang banyak, sedang saya uangnya segitu-segitu aja. Singkat cerita, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di dalam pekerjaannya, dan dia mulai mengajukan diri kepada bosnya. Bos, saya mau mengundurkan diri. Kenapa kamu mengundurkan diri? Padahal kerja kamu bagus, semua yang kamu lakukan semuanya itu baik, dan saya senang. Iya bos, kayaknya saya sudah semakin tua, jadi biarlah yang generasi muda yang meneruskannya. Kelihatannya itu baik ya, akhirnya. Singkat cerita, akhirnya bosnya bilang, ya udah, untuk yang terakhir kali saya minta tolong sama kamu untuk membereskan satu proyek, untuk mendirikan satu rumah. Kalau kamu telah mengerjakan itu, baru saya izinkan kamu untuk berhenti. Dengan keadaan terpaksa, karyawan ini bilang, ya bos. Padahal sebenarnya dia udah mau buru-buru berhenti, dia udah gak mau lagi kerja di situ. Dengan hati yang dongkol, dengan hati yang tidak suka, akhirnya dia mengerjakan proyek yang diberikan sama bosnya. Di dalam mendirikan proyek itu, ya proyek ini sebuah rumah. Di dalam dia mendirikan rumah itu, karena dia itu udah tidak suka sama pekerjaan ini, karena dia juga sudah tidak suka dengan bosnya, ya udah dia pikir, ya udahlah, toh saya sebentar lagi mau berhenti, ya udah saya bikin aja asal-asalan. Ya, asal-asalan dapat begini, ya udahlah, dikdiknya gak usah yang bagus, pakai yang nomor 2. Kerannya gak usah yang orsinil, pakai aja yang biasa. Terus gagang-gagang pintunya, terus kusen-kusen, udahlah gak usah yang bagus, pakai aja yang biasa. Yang penting pekerjaan ini selesai. Singkat cerita, pekerjaan ini semua selesai. Dia udah selesai membangun semuanya, dan dia bertemu dengan bosnya. Bos, pekerjaan yang bos berikan saya sudah selesaikan semuanya. Dengan bersedih hati, bosnya itu memberikan izin kepada karyawan ini untuk berhenti. Tapi sebelum itu dia bilang begini, sebenarnya saya bersusah hati untuk mengizinkan kamu keluar, tapi karena kamu memang ingin keluar, dan untuk yang terakhir kalinya saya memberikan hadiah. Karyawan ini bingung, hadiah apa? Iya, bosnya bilang, sebenarnya dari dulu dia sudah memberikan hadiah ini, tetapi baru saat ini dia mulai memberikannya. Karyawan ini bertambah bingung, hadiah apa ya? Terus bosnya bilang, pekerjaan yang telah kamu kerjakan itu ialah yang saya mau berikan kepada kamu. Dengan sedih bosnya berkata seperti itu. Ternyata yang lebih sedih lagi adalah karyawannya. Kenapa karyawannya bersedih? Karena dia itu sudah asal-asalan membangun rumahnya, padahal rumahnya itu mau dipakai buat dirinya sendiri. Di sini kita mau belajar bagaimana orang yang tidak berintegritas akan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Tapi kalau coba waktu itu dia melakukan yang baik, melakukan yang bagus, segala sesuatunya dia buat baik, apa yang terjadi? Pasti rumahnya juga akan bagus, hadiahnya akan lebih baik. Disinilah kadang-kadang kita diuji, apakah kita di saat-saat terakhir kita tetap mempunyai integritas atau enggak. Pelajaran kedua yang kita akan pelajari hari ini adalah apa yang ada di luar dan yang di dalam itu sama. Maksudnya adalah gini, apa yang ada di dalam pikiran kita sama yang kita lakukan itu sama. Seringkali banyak orang itu tidak sesuai
perkataan dengan perbuatan itu lain. Di depan dia ngomong baik-baik, di belakang dia itu nusuk orang. Seperti itulah contoh yang tidak baik. Atau misalnya yang bekerja, waktu ada bos, wah dia rapi-rapi berpakaian, tapi begitu tidak ada bos, dia sengaja bajunya dikeluarin, udah gitu pakai sendal, yang cewek rambutnya diurai berantakan. Itu menunjukkan kalau orang itu tidak berintegritas. Jadi dari dalam dan di luar itu berbeda. Ya, orang yang seperti itu adalah orang yang munafik. Tuhan Yesus contohkan seperti orang Farisi. Orang Farisi itu dia itu jago mengajar, tapi tidak pernah melakukan. Jangan kita seperti orang Farisi yang bisa mengajar tapi tidak melakukan. Kita berkata pada orang lain, kamu jangan buang sampah sembarangan, sedangkan kamu membuang sampah sembarangan. Itu salah satu contoh yang kecil. Atau yang lain lagi, kita berkata, ayo dong ampuni musuhmu, tapi kita sendiri tidak mengampuni musuh kita. Itu adalah orang yang munafik, yang tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Kita mungkin sudah belajar banyak kebenaran firman Tuhan, tapi seringkali kita memungkiri kekuatannya. Kita seringkali tidak melakukan yang firman Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi? Apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu buat itu tidak sesuai. Sehingga orang akan bingung. Orang ini maunya gimana ya? Kok hari ini ngomongnya A, besoknya ngomong B, besoknya ngomong C. Sedang ngomong sama satu orang A, satu orang lagi B, satu orang lagi C. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Itu adalah salah satu contoh orang yang tidak berintegritas. Ngomongnya primplan, berbelit-belit, ya, berkelok-kelok. Dan itu menunjukkan orang yang tidak berintegritas. Dan Tuhan mau kita itu berintegritas, ya, tidak seperti orang Farisi yang bisa mengajar tapi tidak bisa melakukannya. Ya, Tuhan memberikan contoh bagaimana dia itu menjadi contoh yang baik saat dia belajar mengajari orang tentang mengampuni. Dia juga mengampuni orang lain. Saat dia itu mengajari murid-muridnya untuk rendah hati, dia pun rendah hati. Saat dia itu mengajari murid-muridnya untuk lemah lembut, dia pun telah memberikan contoh lemah lembut. Itulah bukti bagaimana apa yang ada di luar dan yang di dalam itu sama, sehingga kita itu tidak dianggap sebagai orang yang munafik. Pelajaran yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini, kalau engkau setia pada perkara kecil, Tuhan akan memberikan engkau pada perkara yang besar. Nah, satu contoh yang gampang adalah seperti ini. Saya ingat waktu saya itu masih SMA, setelah umur 17 tahun, saya itu rindu untuk mempunyai motor. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau motor gitu. Karena waktu itu saya tinggal itu cukup jauh antara sekolah dengan rumah. Untuk itu saya butuh motor. Karena kalau enggak, saya itu pulang pergi itu naik bus, ya. Bukan masalah naik busnya. Masalahnya waktu saya masih sekolah itu, setiap kali saya naik bus, sering kali saya kena palak, ya. Sering dipalak sama anak STM lah, kalau enggak anak SMA yang mana lah. Jadi saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta Tuhan berikan saya motor. Singkat cerita, waktu saya berdoa, Tuhan jawab doa saya dan Tuhan berikan motor. Tetapi motor yang saya terima itulah motor yang seumuran dengan umur saya. Artinya motornya udah tua gitu. Kenapa? Karena umurnya udah seumuran. Jadi kalau misalnya saya umur waktu itu 18 tahun, motor itu 18 tahun. Nah, Anda bayangkan motor yang 18 tahun itu seperti apa? Ya, pasti kondisinya udah tidak baik. Memang secara bodi itu masih bagus, tetapi secara mesin itu udah mulai kurang baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah motornya itu
suka mogok, dan karena suka mogok akhirnya saya itu harus benerin, bawa ke bengkel, nanti rusak lagi, jalan beberapa lama, akhirnya rusak lagi. Tapi saya setia dengan perkara kecil ini, dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, bisa nggak Tuhan memberikan saya motor yang lebih baik dari motor ini? Karena seringkali motor ini rusak Tuhan. Dan Tuhan jawab, Tuhan kasih yang muda 5 tahun, ya, bukannya baru 5 tahun, ya. Dan adik bisa bayangkan, kali ini mungkin mesinnya lebih bagus, semuanya lebih bagus, tapi sayang knalpotnya itu berisik dan berasap. Jadi kalau saya itu bawa motor itu, orang yang di belakang saya itu bisa tutup hidung. Nah, untuk kalau sekarang orang pakai masker. Kalau dulu orang itu bisa tutup hidung. Kenapa? Karena asapnya itu begitu banyak. Tapi saya setia dengan apa yang Tuhan berikan. Akhirnya saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan, saya mau motor yang lebih baik lagi. Karena saya tahu saat yang kemarin Tuhan telah beri dan saya telah rawat, pasti Tuhan memberikan yang lebih baik lagi. Dan benar, Tuhan berikan yang lebih baik lagi. Dikasih lagi 5 tahun lebih muda. Untuk yang kali ini bodinya bagus, mesinnya bagus, tapi sayang koplingnya kurang bagus. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu zamannya mesinnya kopling, ya. Nah, koplingnya itu kopling otomatis, bukan kopling yang kopling tangan, tapi kopling otomatis. Dan apa yang terjadi? Setiap kali saya naik motor itu seperti orang naik kuda. Jadi lompat-lompatan. Begitu dioper gigi itu lompat. Begitu dioper gigi itu lompat. Nah, apa yang terjadi? Dalam perjalanan saya ke sekolah itu seperti bukan naik motor, tapi naik kuda. Karena apa? Lompat-lompat terus. Nah, tapi saya belajar untuk setia. Sampai akhirnya Tuhan berikan yang paling baru saat itu, dan saya itu mendapatkan motor yang paling baru. Saya percaya kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti memberikan perkara yang besar. Saya percaya kalau adik-adik setia pada perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Kalau mungkin hari ini kamu kerja masih seperti sebagai karyawan, tapi kalau kau setia melakukan pekerjaan itu, tekun melakukan pekerjaan itu, percayalah, hidupmu akan diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar ada 3 teladan yang Tuhan Yesus telah berikan dalam hidup kita. Yang pertama, kita mengasihi musuh kita. Ya. Yang kedua, luar dan dalam kita harus sama. Perkataan dan perbuatan itu harus sama. Yang ketiga adalah kejujuran untuk melakukan tanggung jawab. Artinya gini, kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Sekarang, bagaimana kita dapat melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Untuk dapat melakukan 3 hal itu, ada hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, baiklah kita itu ada dalam satu persekutuan yang baik. Apa itu persekutuan yang baik? Yaitu kita ada dalam ibadah, kita ada dalam kul. Kenapa seperti itu? Karena di dalam ibadah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, terus bagaimana dengan kul? Di kul kita akan belajar, di mana kita satu dengan yang lain saling menasihati, satu dengan yang lain itu saling mendukung. Supaya apa? Supaya kita hal-hal yang tidak baik kita bisa rubah menjadi hal yang baik. Dengan kita diingatkan mungkin oleh teman-teman di sekitar kita. Nah, dengan begitu kita mempunyai karakter yang berintegritas. Untuk itu kakak mengundang adik-adik untuk ikut di dalam kul, supaya adik-adik bisa belajar untuk saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain untuk kuat di dalam karakter Kristus. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh. Bagaimana di dalam kita berjalan hari demi hari itu kita mengandalkan Roh Kudus. Kalau misalnya Roh Kudus berkata, jangan kamu lakukan,
baiklah kita itu jangan melakukan. Kalau Roh Kudus bilang, ayo kamu lakukan, kamu lakukan. Supaya apa? Supaya apa yang kamu kerjakan itu dapat menghasilkan yang baik. Apa yang kamu lakukan itu dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau enggak, kamu akan menjadi seperti yang biasa-biasa aja. Dan terakhir, kakak akan memberikan satu contoh. Kakak itu bekerja dalam satu perusahaan. Di dalam perusahaan itu kakak punya yang namanya seorang manajer. Nah, manajer ini adalah manajer yang tidak baik. Kenapa kakak tidak baik? Dia itu selalu menindas kakak untuk kakak itu bekerja mati-matian. Yang membuat kakak itu harus kerja ekstra, luang dalam, supaya dapat menghasilkan yang baik. Ya. Singkat cerita, manajer itu menyuruh kakak untuk meninggalkan. Jadi saat itu kakak punya dalam satu perusahaan itu ada dua divisi atasan dan divisi bawahan. Jadi sebenarnya kakak itu waktu itu menjalankan dua divisi ini, ya, untuk mendapatkan income yang lebih baik. Tapi dengan satu kebijakan manajer ini, kakak itu diharuskan meninggalkan salah satu divisi yang ada supaya kakak itu lebih fokus katanya. Memang bagi dia kakak akan lebih fokus dalam divisinya, tapi kakak itu akan kehilangan income. Itulah yang membuat kakak itu sebenarnya nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena income kakak berkurang. Bahkan itu bisa dikatakan hampir setengahnya dari penghasilan kakak. Tapi karena kakak itu mempunyai integritas yang kakak ajak belajar dari Tuhan, apa yang kakak lakukan? Ya udah, kakak mencoba apa yang dia mau. Tapi kakak juga mencoba untuk mencari pekerjaan lain. Kenapa? Karena sebenarnya kakak udah gak suka. Karena kakak itu belum mendapatkan pekerjaan lain, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kakak tetap melakukan pekerjaan itu. Saat kakak melakukan pekerjaan itu, ya kakak melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun di dalam hati ada rasa kecewa, tapi kakak tetap melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin. Singkat cerita, akhirnya kakak mulai mencari pekerjaan di tempat lain, tapi tidak ada satupun yang mau menerima kakak. Dan kakak berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya tetap di sini, Tuhan pasti memberikan yang terbaik di tempat ini. Apa yang terjadi adik-adik? Saat kakak itu tetap melakukan yang terbaik di perusahaan itu, akhirnya Tuhan tahu mana yang tidak baik itu, Tuhan berhentikan. Manajer itu yang menekan kakak diberhentikan dari perusahaan itu, sehingga kakak bisa terbebas dari intimidasinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kakak gak pernah pikir, kakak gak pernah nyangka, timbul di dalam hati pun tidak. Tapi itulah yang Tuhan berikan. Tuhan akhirnya memberikan jabatan itu kepada diri kakak. Coba waktu itu kalau kakak itu kerjanya asal-asalan. Coba saat itu kakak itu bekerjanya tidak sungguh-sungguh. Apakah mungkin pekerjaan itu akan diberikan ke kakak? Belum tentu. Tapi karena kakak itu bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Tuhan yang mulia. Dan Tuhan akhirnya memberkati kakak dengan memberikan jabatan itu. Dan kakak percaya, kalau adik-adik melakukan sama seperti yang Tuhan telah perintahkan, kakak percaya hidupmu pasti diberkati, hidupmu pasti sukses. Apapun yang kau kerjakan, itu akan Tuhan buat berhasil. Percayalah adik-adik, integritas harus kita pegang dalam hidup kita. Ayo adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk tetap mempunyai karakter yang berintegritas. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan di rumahmu masing-masing. Yuk.
Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you, bless people. Selamat hari Minggu.